Haleluya, happy Sunday. Salam sobat mitra kasih dimanapun berada. Dan saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan perlindungan serta berkat yang berasal daripada Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Buat kita semua yang percaya kepadanya dan yang menerima dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat secara pribadi. Saya ingin membagikan renungan di minggu pagi hari ini dalam pelayanan mitra kasih ministry di Manado. Ada hal yang penting buat kita ketahui sebagai orang yang percaya. Dan kita harus mengerti dan kita harus mengenal status kita di dalam Kristus itu seperti apa. Ada ayat yang menarik kalau kita boleh baca bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan di situ. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa setelah saudara dan saya bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, sekarang status kita sudah beralih. Bukan hanya sebagai warga di dalam dunia, walaupun kita masih hidup dalam dunia, tetapi sekarang status kita juga menjadi warga kerajaan surga. Karena dari situ kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang akan menjadi raja yang akan memerintah. Dan ini yang menjadi poin penting untuk kita ingat. Setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa, setiap negara, salah satu ciri khasnya mereka dikenal adalah melalui bahasa, perkataannya. Ya, seperti kayak kalau bahasa Jawa, monggo mas, kita langsung tahu, oh itu orang Jawa. Terus kalau kita bilang, dari mana? Kita pasti langsung tahu, itu orang Manado. Atau kalau kita dengar, horas bah, nangadong hepeng, kita pasti langsung tahu, itu orang Batak. Kenapa? Dari bahasanya kita sudah tahu orang ini berasal dari mana. Ya, dan ini juga penting menjadi renungan buat kita. Harus kita catat bahwa status kita sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan surga, Tuhan mau dikenal status kita buat orang-orang dunia, mereka bisa tahu kita dikenal sebagai orang Kristen melalui perkataannya, melalui bahasanya. Bahasa orang Kristen, bahasa orang percaya harus kita menggunakannya dengan bahasa kasih, bahasa yang lemah lembut. Karena di situ perbedaannya antara bahasa dunia, orang-orang dunia, dengan bahasa orang-orang percaya dan warga kerajaan surga. Itu dari perkataannya. Kalau kita katakan kita orang Kristen, kita agama Kristen, kita percaya Tuhan, tetapi perkataan-perkataan kita ada kalanya kasar. Banyak kali kebun binatang masih keluar, bahkan tipu muslihat juga masih ada. Saudara, bagaimana mungkin hal itu bisa keluar? Kita harus tahu, kita warga kerajaan surga. Yesus adalah raja kita. Biar dunia bisa melihat kita ada perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, orang dunia dengan orang-orang kerajaan Allah. Ingat firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-19, saya mau bagikan seperti ini. Efesus pasal 2 ayat 19, firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, Paulus mengingatkan status kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan Allah, biar dunia bisa mengenal kita melalui bahasanya. Salah satunya yaitu bahasa kasih. Ya, orang Kristen walaupun diejek, walaupun dihina, walaupun dicaci maki, walaupun banyak hal yang dibully, dilontarkan, tetapi kita harus menggunakan dengan bahasa yang lemah lembut. Karena itulah status kita sebagai warga kerajaan surga, supaya dunia tahu dan ada perbedaannya. Ya, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Nyanyikan dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16,
juga firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kolose pasal yang ketiga ayat ke-16, saudara bisa baca di rumah. Beberapa ayat yang saya sudah bagikan. Ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan, dengan kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang dengan yang lain. Saran daripada firman Tuhan melalui Paulus kata, hendaklah perkataan Kristus, ya, dengan segala hikmat, dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, sehingga orang-orang Kristen itu bisa mengajar, bisa menasihati, bisa membimbing, ya, karena ada perbedaan dari bahasanya, sehingga kita dikenal. Ingat, salah satu hal yang paling menjadi ciri khas dalam kehidupan kita agar hidup kita bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ingat, dunia melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, dunia melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, karena Tuhan ada di dalam saudara dan saya pada waktu saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab itu biarlah dunia mengenal kita, salah satunya ciri khasnya adalah perkataan Kristus hendaknya diam dengan segala hikmat di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengajar dengan lemah lembut, menggunakan bahasa kasih. Buang segala tipu muslihat, buang perkataan-perkataan kebun binatang, buang perkataan-perkataan yang saling menipu satu dengan yang lain, perkataan-perkataan yang kasar, yang tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga dunia sulit mengenal dan membedakan orang yang beragama dengan yang tidak beragama, orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar renungan pagi hari ini di Minggu tanggal 21 ini bisa menjadi berkat buat kita semua sebagai sobat mitra kasih dimanapun saja berada. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat segala yang baik yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Dengan segala kesadaran Engkau telah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan menjadi warga kerajaan surga. Biar dunia bisa melihat Engkau di dalam kehidupan kami melalui perkataan-perkataan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami, yaitu perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan yang lemah lembut, perkataan-perkataan yang membangun, menasihati satu dengan yang lain. Kami mematikan, membuang segala kebun binatang. Kami mematikan, membuang segala perkataan-perkataan yang kotor, yang kasar, yang tidak senonoh dan sebagainya, yang tidak menjadi berkat, yang membuat malu nama Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai warga kerajaan surga, supaya kami bisa beradaptasi dan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Dimanapun kami berada, kami diberkati oleh firman Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.